Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di depan saya sekarang ada seorang anak muda yang keren. Wes. Assalamualaikum Mas Fuad ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wes, keren. Mas Fuad, nama lengkapnya siapa? Fuad Naim. Fuad Naim. Iya, betul. Keren. Asli mana? Asli orang Sulawesi Selatan. Oh, kotanya? Cuman Makassar. Makassar. Ya, Oke. Sukunya Bugis lah, tapi memang besarnya tapi di NTT. Oh, malah gede di NTT. Jadi kalau suruh bahasa Sulawesi juga susah. Di kota apa? Di NTT-nya. Kupang. Kupang ya, iya. Oh, satu kota sama itu ya. Pendeta ES ya, Riki. Sama pendeta apa? MA ya. Oh, saya nggak kenal banyak orang pendeta sih. Iya. Ya kita di sini Jakarta malah kenal, malah tahu gitu. Sampai kemana-mana tahu malah. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Fuad ini adalah seorang pemuda yang aktif di dakwah, betul ya? Alhamdulillah. Terus dari NTT pindah ke Jakarta kapan? Setelah lulus kuliah, saya kuliahnya di Jogja lama. Oh, iya. Pernah di Jogja Pernah berapa di tahun? Jogja. Total kayak 7 tahun gitu di Jogja. Oh, oke. Ketemu ngaji-ngaji itu di sana. Ikut kegiatan dakwah di Jogja. Di masjid mana aja? Keliling sih, Jogokarian pernah. Oh, Jogokarian. Jogokarian pernah, terus ke apa ya? Masjid Masjid Kauman. UGM. Kalau Kauman malah jarang, terlalu kota, Oh, terlalu kota. tengah gitu kayak macet gitu. Oh gitu. Kuliah di Jogja 7 tahun, Ya, terus betul. baru pindah Jakarta. Baru pindah Jakarta untuk keperluan dakwah gitu. Oh, bergabung di Yuk Ngaji. Yuk Ngaji, keren ya. Mungkin para pemirsa udah pada tahu, udah pada dengar Yuk Ngaji gitu ya. Ada Ustadz Felix Show ya di dalamnya. Betul, sebagai Alhamdulillah, pendirinya. keren. Nah, ngapain aja di Yuk Ngaji itu? Jadi Yuk Ngaji itu komunitas hijrah lebih tepatnya. Hijrah. Jadi untuk ngajak semakin banyak anak muda untuk tahu bahwa mengkaji Islam itu menyenangkan. Makanya memang bagi yang sudah ngaji atau sudah anak soleh lah ibaratnya, kadang lihat Yuk Ngaji tuh kayak banyak bercandanya, banyak mainnya, banyak have fun-nya. Tapi memang target kita untuk bikin ke anak-anak main, untuk tahu kalau ngaji itu bisa nyenengin ya, bisa seru ya gitu. Jadi kegiatan kita banyak di bidang-bidang entertain sebenarnya. Oh gitu. Betul, cuman ngasih pesan-pesan kebaikan di sana. Jadi ada podcast juga ada, kemudian acara off air, kayak mini concert gitu juga ada, jamming, kemudian bahas soal lagunya juga ada. Oh, Buku juga ada, sampai ke stand up comedy, kemudian banyak sih. Jadi kegiatannya memang rata-rata entertain. keren ya. Positif gitu ya, gerakan-gerakannya bagus ya. Alhamdulillah. Jadi audiensnya memang anak-anak muda. Betul, Gen Z lah. Gen Z. Betul. Oh, ini berarti generasi Gen Z ya? Sayanya milenial lahir. Hah? Saya sendiri milenial lahir. Oh, milenial. Kalau gua kolonial. Sangatan bapak saya dong. Kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nyambung ya kita ngomongnya ya. Semoga saya emang agak akrab sama ayah saya jadi. Oh gitu ya. Nggak sih. Sekarang belajar. Belajar jadi. Nah, boleh nggak ceritain? Tadi kan audiensnya Gen Z. Iya. Gimana sekarang kalau menurut Mas Fuad pandangannya ya terhadap Gen Z Indonesia? Gen Z Indonesia secara umum bahkan dia hampir sama lah ya sama Gen Z dunia ya. Jadi dia native dengan medsos. Jadi Gen Z itu tidak mengalami kayak kita. Kalau gue milenial lahir masih ngalamin tuh namanya tidak pakai medsos, tidak ada internet bahkan, sama budaya internet native kayak sekarang. Kalau mereka tuh literally native benar. Jadi benar-benar nggak pernah tahu apa itu dunia tanpa internet. Jadi tergantung banget. Tergantung banget dan itu bukan hal negatif. Memang itu dunianya gitu. Sehingga memang mau tidak mau penetrasi dakwah tuh memang harus banyak via internet. Juga lewat medsos mereka. Betul, ya? kayak Yuk Ngaji sejak awal bahkan sampai hari ini, sejak berdirinya kita tuh hampir nggak pernah punya poster off air kayak poster tempel dinding itu nggak pernah. Sejak berdiri itu udah manfaati zaman Facebook waktu itu. Seluruhnya via online gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi udah sebelum COVID bahkan, makanya waktu kasus COVID kemarin itu kita early adapter di dunia kajian online. Saat orang baru pada wah ini off air nih, semua orang pada bingung nih ketika nggak boleh ketemuan, nggak boleh datang kajian, bahkan sholat aja harus di rumah kan waktu itu kan. COVID, kajian tuh pada bingung waktu itu. Sedangkan Yuk Ngaji sejak lama udah online kan, sehingga cepat banget itu untuk adaptasinya karena emang online banget gitu. Jadi memang nyasarnya ke medsos gitu. Ke medsos, ke dunia online lah. Terus tadi kalau ngomongin entertainment berarti bisa sampai ke dunia misalnya musik gitu atau apa? Musik, game, e-sport.
Game juga? Iya betul. Terus pas bener tuh ya. komedi, tapi masing-masing ada bidangnya. Jadi kayak game itu ada Bang Rizko, kemudian ada lifestyle itu ada Bang Hawaryun, kemudian komedi dan K-pop tuh ada saya. Hah? K-pop? K-pop. K-pop? Iya, K-pop. 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 Dari warnanya terlihat. Yang kroya-kroya itu? Betul. Stasiun yang mampir pasti mampir. Kroya. Kroya ya. Gue juga orang Kroya. Oh benar. Iya. Dulu gede di sana. Oh gitu. Nggak jauh lah dari Kroya lah. Berarti sebelah nama Kim Jong Un. Gue sebelahan sama Nusa Kambangan. Oh bener deket situ. Ke Cilacap berarti. Bener. Gede di gitu. Cilacap dulu 15 tahun. Iya. Hah? Bisa ngomong apa? Kan bisa? Nggak bisa dia Jogja. Nggak bisa. Tapi seneng lihat orang ngapak nelpon tuh kayak. Orang ngapak orang kepenak. Oh iya. Tahu artinya? Tahu. Nggak ngapak nggak enak. Nggak gitu. itu makanya. Jadi juga menyasar ke arah-arah maksudnya Gensi yang mereka pada hobi atau mereka yang ngefans dengan dunia dari Korea itu. Betul. Dunia fandom lah kita sebutnya. Mereka menyukai idola kan. Gitu. Enggak. Termasuk wibu juga yang suka Jepang-Jepangan komik. Oh, manga. Yang kayak pakai kostum-kostum. Yang apa namanya? Rambut-rambut gitu. Ya, cosplay gitu. Itu namanya cosplay ya? Iya. Itu gimana kalau Ustadz Felix melihat fenomena seperti itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau secara pertama-tama Yungaji itu tidak bergerak di bidang fikih ya. Jadi kita mengembalikan bahwa pemahaman fikih itu balik ke masing-masing orang. Sehingga yang kita lihat sebenarnya adalah mereka punya hobi, sebagaimana kita punya hobi. Tinggal gimana caranya saat mereka punya hobi, mereka nggak lupa sama ngaji. Mereka kemudian tahu bahwa lebih prioritas Tuhan daripada kemudian hobi mereka. Jadi memandangnya secara umum seperti itu. Makanya Ustadz Felix sendiri kan dia juga ini kan apa sih kalau suka Korea, selain wibu apa istilahnya? Kalau suka Jepang tuh? Anime. Ya itulah. Iya, pokoknya orang yang fans sama Korea Jepang-Jepangan lah gitu. Dia tuh lebih ke One Piece, komik-komik Jepang gitu. Itu yang suka bawa-bawa pedang gitu. Iya, samurai sinar gitu. Sebenarnya gue nggak ngerti Jepang-Jepangan ya, tapi dia Ustadz Felix tuh ini banget sama Jepang-Jepangan. Dia hobi, suka banget. Siapa Ustadz Felix suka? Jepang pokoknya banget. Dia tuh wibu lah. Nakama katanya kalau suka sama One Piece tuh nakama sejati nih. Oh, dia juga suka makanan Jepang. Suka lebih ke Cina sih. Oh. Iya, maksudnya kayaknya orang Cina nggak bisa lepas dari sukunya sendiri. Nggak gini, kalau yang saya lihat, kalau ya anak-anak kita, adik-adik kita yang gila apa namanya tadi cosplay. Ya, yang pakai kostum Jepang gitu. Iya. Saya ngelihatnya agak prihatin sebenarnya. Kenapa tuh? Prihatinnya gini, karena kan mereka di rumah dididik secara Islam. Oke. Biasanya kalau yang namanya Islam itu kan familiar dengan hijab. Oh iya. Betul. Ketika mereka keluar untuk anak-anak ya yang dari keluarga Islam, yang memang sudah wajib pakai hijab, kan itu kan gimana ya gitu ya kita ngeliatnya. Betul. Bahkan ada beberapa yang pakai rok mini dan segala macam. Itu yang saya prihatin. Betul. Gimana yuk ngaji masuk ke situ? Nah sebenarnya keprihatinannya sama, cuma nanti pola pendekatannya yang beda. Sebagian orang kan akan lebih ngejudge gitu kan, ngejudging gitu kayak kamu tuh gimana sih gitu. Lebih kayak gitu kan. Kalau kita justru mikirnya balik. Kok bisa ya dakwah tuh nggak semenarik itu ya? Kok bisa Islam nggak membuat mereka pengen bangga dengan identitas Islam? Maka dari situ kita kenapa tadi bergerak di entertain tadi, kepengennya orang ngerasa nggak harus jadi kayak mereka untuk bisa asik. Dengan Islam pun tetap bisa asik kok. Itu yang kita mau kenalin sebenarnya. Jadi tanpa nyinggung-nyinggung Jepangannya, kita bikin dakwah kita menarik gitu. Sehingga banyak tuh yang ibu-ibu nonton Yungaji. Tanpa ibaratnya kalau toko lah, kita tuh nggak perlu bilang toko lain jelek walaupun kita tahu itu jelek ya. Kita kenapa udah jelek tapi rame ya? Ya udah kita bikin, berarti mungkin kita lebih jelek lagi, maka kita harus bagusin nih gitu. Atau mungkin kita punya produk bagus banget, tapi tokonya jelek. Ya akhirnya Yungaji lebih ke situ sih. Jadi tetap gitu lah ya ada istilahnya upaya lah ya. Ya upaya untuk mendekati mereka supaya tidak kehilangan identitas Islamnya. Betul. Keren. Jadi ketika nanti mereka pun berubah, itu bukan karena kita yang bilang itu salah ini yang benar, tapi mereka ngerasa sendiri, bangga tahu sendiri gitu ya. Betul gitu. Terus tadi kalau ngomongin Korea tadi gua dengar dari si Melisa apa tadi? Ex Army apa? Oh, Army. Apa tuh Army apa? Army itu nama fans BTS, salah satu boy band lah, boy group. Oh, BTS tuh nama boy band. Betul. Wah, keren yang buat itu.
Bukan BTS yang menara itu. Bukan, walaupun tinggi sekarang dia. Gimana boleh ceritain gitu BTS? Sebenarnya nggak cuman X-Army tadi ya. X-Army itu salah satu dari project dakwah kami. Jadi sebenarnya saat terjun untuk dakwah di dunia K-pop gitu, sebenarnya memang basicnya saya emang K-popers. Jadi lebih relate untuk ngomong ke adik-adik K-pop. Di saat memang banyak banget tanpa bisa dipungkiri penceramah yang tidak berniat jahat sih, cuman ketika ngeluarin statement banyak yang nyakitin karena nggak paham faktanya. Contohnya banyak yang ngapain sih ikut sama itu yang kayak cewek-cewek gitu, padahal kan cowok kan. Nah itu menyakiti, padahal sebenarnya mungkin maksudnya baik, namanya kadang orang tua kan nggak tahu fakta di lapangan. Nah sebagai orang yang ngerti K-pop, akhirnya saya bikin pergerakan namanya XK Wavers. Jadi Extraordinary Korean Wavers, kayak K-popers tapi ekstra. Ekstranya ngaji. Ekstra ngaji. Jadi kita mau bilang we are you but extra. Kita juga sama kok K-pop sama kayak kamu. Cuman kita ekstra ngaji gitu. Nah di bawahnya tuh banyak subunit kayak dakwah masing-masing per project kayak X-Army tadi. Itu untuk ngedeketin adik-adik yang suka BTS. Tapi kan boyband banyak kan. Setiap boyband tuh punya fandom masing-masing, fans masing-masing. Nah itu kita punya kurang lebih mungkin 10 sampai 15 subunit. Karena mereka memang susah digabung, sukanya tuh sendiri-sendiri kayak ibaratnya apa ya? Kalau bola kali ya, kan ada klub bola tuh. Nah, kita punya mungkin extraordinary fans bola gitu lah. Nah, tapi nanti setiap organisasi ada sendiri tuh. Extraordinary mungkin Liverpool, extraordinary kemudian MU gitu ya. Jadi harus kasih contoh ke bola nih biar lihat. Nah, itu yang terjadi. Jadi Army salah satunya. Jadi kita ngedeketin adik-adik fans. Tapi banyak sih, nggak cuma Army, ada NCT juga, NCTzen juga, ada EXO-L juga, banyak lah gitu. Itu jadi mengkoordinir fans K-pop yang di Korea gitu. Enggak di Indonesia. Iya, mereka fansnya di Indonesia. Betul. Orang-orang yang suka dengan grup-grup band di Korea. Betul. Itu dikoordinir gitu. Iya, dikoordinir, betul. Secara profesional. Lebih ke komunitas sih. Kalau profesional banget sih enggak, karena kita berbasis non profit juga, jadi memang ya community aja gitu. Banyak pengikutnya. Di grup sendiri kita, tapi rata-rata online ya kegiatannya ya. Itu so far kita punya 15.000 member. Widih, lumayan lah. 15.000. Itu mereka pada iuran gitu? Enggak ada. Jadi hanya komunitas saja. Komunitas saja. Jadi sebagian penggeraknya adalah K-popers yang udah hijrah, udah tahu bahwa dia harus dakwah, dan dakwah itu bukan berarti ketika hijrah tanda kutip menjauhi K-pop, tapi justru mendekat untuk ngajak adik-adik. Nah akhirnya udah jadi mengurusi tadi subunit itu akhirnya 15.000 anak-anak. Rajin yang ngurusin begitu. Alhamdulillah. apa istilahnya yang didapat dari itu, artinya selain suka grup bandnya, tapi juga ada kepuasan untuk mengajak teman-teman untuk ikut tetap ngaji gitu ya. Kalau untuk yang sudah di level dai-nya lah, atau dakwah influencernya lah ya, mereka memang satu sih niatnya dakwah. Memang cuman kemasannya aja yang secara mungkin suka juga mereka rata-rata udah nggak terlalu sih ngikutin itu. Kayak saya sendiri ngikutin K-pop itu memang untuk keperluan nyambung aja, relate sama adik-adik aja. Secara suka mungkin bukan apa ya, lebih ke udah nggak sempet juga sih ngikutinnya, udah terlalu banyak kan. Udah banyak banget sekarang boyband tuh. Gak relate lah, udah agak susah gitu. Paling cuma dapet info terbaru apa, si ini lagi debut, lagu terbarunya apa, nonton terus biar kalau ngobrol nyambung gitu aja sebenarnya. Tapi rata-rata niat utamanya sih dakwah gitu. Lu tahu Mel? Ikutin. Lebih ke arah wibu kalau. Wibu Jepang-Jepangan. Terus itu komunitas-komunitas itu diketahui atau dikenal sama grup band itu sendiri? Bahkan fanbase mereka aja nggak diketahui. Jangankan kita yang extraordinary ya, maksudnya yang anak ngaji ya. Yang real murni fans beneran aja itu belum tentu idolnya sadar mereka tuh hidup di dunia gitu. Ini fun fact ya. Iya, jadi fans mereka terlalu besar untuk dinotis untuk gitulah. Ya gitulah. Tapi kemarin kalau nggak salah lo pernah cerita apa sampai Zoom? Ya ada Zoom itu ya, Zoom meeting itu ya. Ininya jadi gini, secara profesional mereka dalam mengelola fans ini kerennya K-pop yang kita harus belajar juga adalah yang bikin Jepang bahkan kemudian Barat Western sendiri menurutku nggak punya ini adalah selain produknya bagus. Kalau produk bagus, Western juga bagus, Jepang juga bagus, tapi fan service, bagaimana mereka mengelola fans ini itu yang beda banget gitu. Salah satunya gimmick
gimmick setelah lagu tuh debut, lagu tuh rilis gitu ya. Itu tuh terlalu banyak yang itu bisa jadi ajang untuk fans ketemu. Salah satunya itu tadi bisa live ketemu idolanya, ya bisa apa namanya say hi, bisa ngobrol langsung. Untuk fans di mana aja? Untuk fans di mana aja. Ya itu ada apa ya prosedurnya sih untuk bisa dapat itu, kayak mungkin beli sekian album atau mungkin ada undian macam-macam sih. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin mereka tuh kuat banget apa ya fandomnya itu loh. Kalau di Jepangan itu kan pribadi banget ya. Kayak gue suka komik, misalkan anime, tapi kan udah. Kayak ya penulisnya pun nulis komik atau gambar udah selesai terbitin gitu. Mereka fokus ke karya. Kalau K-pop itu memang marketingnya kuat banget. Mereka ada tuh sell service ya. Betul. Ada after sales ya. Ibaratnya gitu ya. Jadi mereka mikiran sampai titik terkecil orang tuh gimana saat menyukai itu. Pembuatan video klip aja itu sengaja banget dibikin video klip yang penuh makna tersembunyi supaya fans ini bikin teori konspirasi sendiri kayak di detik kesekian ini maknanya ini, itu fans itu senang kayak gitu-gitu. Mereka sengaja memwadahi lah supaya fans itu nggak cuma denger lagu terus selesai. Nah itu fans itu ada yang sampai ke Korea gitu ngejar mereka. Banyak banget. Termasuk Mas Fuad. Saya fans yang model kuota aja. Pernah sih ke Korea tapi bukan dalam rangka untuk... Iya, mereka ngejar ke Korea tuh sampai nonton konsernya gitu. Betul. Zaman saya kan fans K-pop itu K-popnya sendiri jarang banget konser di Indonesia. Saya kan angkatan 2 ya, generasi tahun 2009 2010 lah. Ya 21, betul, exactly. Itu saya ngefansnya 21. Dan itu nggak pernah ada boyband ke Indonesia. Sehingga kita tuh di zaman itu aja banyak fans K-pop Indonesia yang berduit lah ya, itu ngejarnya sampai Singapura karena konsernya paling jauh ke Singapura mereka. Sekarang itu udah di Indonesia udah ada rutin sekarang di Indonesia Pak. Gitu. Rutin banget. Terakhir di GBK aja itu Blackpink sampai 70.000 orang. Bentar lagi penuh itu. Makanya. Kalau 70.000 ya. Makanya. Segitunya. Yang ngejar ke Korea juga banyak, ngejar ke Amerika banyak. Kemarin ada yang ngejar ke Amerika. Salah satu Luna Maya contohnya. Luna Maya itu kemarin kan di fans BTS tuh. Dia ngejar sampai ke Amerika untuk nonton konsernya BTS di Amerika. Widih. Gitu. Sampai ditanda tangan atau punggungnya enggak? Wallahu alam. Wallahu alam. Kirain lo sampai Amerika. Kalau itu contoh lagi tuh. Mereka tuh fan service nggak cuma tanda tangan, ada free hug, jadi pelukan. Terus ada kayak cuman gimmick nyentuh tangan kayak gitu-gitu, ada apa macam-macam sih. Jadi kreatif lah ininya cara mereka tahu pasar lah. Nah, sekarang berarti kembali lagi ke Yuk Ngaji nih siap. Kepada orang-orang yang ngefans, khususnya kepada muslim-muslim yang juga ngefans kepada kelompok-kelompok seperti itu, pesan apa yang mau disampaikan? Pesannya adalah banyak yang langsung potong kompas dan bertanya, udah intinya aja hukumnya apa? Gue bilang hukum itu produk keluaran Tuhan. Gak mungkin lu bisa, percuma gue ngomong produk keluarannya kalau lu gak percaya Tuhannya dan gak dekat, pasti juga akhirnya denial. Maka pesan aku adalah cintailah Allah Tuhanmu, atau mungkin bahkan dalam konteks agama lain aku bilang cintailah Tuhanmu dulu baru yang lain. Artinya gak mungkin cinta kalau gak kenal kan. Maka belajar, ngaji, perdalam, jatuh cinta dulu kepada Allah baru jatuh cinta kepada yang lain. Jadi sebelum tenggelam lebih jauh gitu ya. Jadi ngaji itu sih sebenarnya pesannya. Karena dari situ kamu akan tahu sendiri batasannya dari mana dan lain-lain itu. Keren ya. Ya itu paling tidak mengingatkan kita lah ya bahwa ngefans sama orang atau kelompok band tertentu itu masih boleh. Ya. Tetapi ada batasannya. Betul. Gitu. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai orang beragama. Betul. Itu yang keren ya. Jadi Yuk Ngaji memang sebuah kelompok yang boleh dikatakan mau gitu ya terjun sampai ngurus sampai ke situ gitu. Alhamdulillah. Boleh ditiru dan boleh diikutin. Alhamdulillah. Kalau gue jalurnya lain gue. Iya benar. Makanya agak kaget diundang ke sini. Gue pikir bakal diislamisasi lagi. Mungkin akidah saya kurang ya. Kebanyakan main gitu. Enggak, kalau kita terutama kita di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini kalau Yuk Ngaji udah ada yayasannya belum? Ada. Sudah ada Yayasan Ruang Jumat. Nah, kalau di kita nih Yayasan Pembina Mu'alaf, kita bergerak di bidang pembinaan mu'alaf. Oh, jadi justru pembinaan orang yang masuk Islam. Ya, jadi kita ngebantu orang yang masuk Islam, kita bina gitu. Oh, berarti ntar aku mau nyuruh Ustaz Felix ke sini biar dibina tolong. Perlu dibilangin ya nih. Ini jangan dipotong ya, Nanti bikin shot ya, kirim ke Ustaz Felix ya.
Masya Allah. Iya. Ya, jadi kita memang bergerak di bidang pembinaan mualaf, tetapi kita juga menempuh jalur perang pemikiran. Nah itu yang seru banget tuh kayaknya ya. Jadi kita menganggap bahwa kita melihat bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mereka masih hidup dan berdakwah kan mereka juga berperang pemikiran. Betul. Dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani pada saat itu kan. Kita ingin ikut seperti itu. Kita istilahnya apa ya? Juga ingin melindungi akidah umat Islam pada umumnya. Betul. Ya. Karena saya nggak tahu kalau Fuad ini paham atau ngerti apa enggak bahwa di luar sana masih banyak upaya-upaya pemurtatan. Oh iya gitu ya. Tahu? Aku cuma pernah dengar kayak biasa bencana terus ada bantuan sebatas itu, selevel itu aja. Itu baru level yang paling kecil. Oh gitu. Masih banyak lah. Spill dong siapa artis yang ternyata pemurtatan. Kita nggak ngomong pribadi lah. Iya. Tapi aku pernah dengar itu. Ini teori konspirasi lah ya. Aku pernah dengar dibisik-bisikan si A atau si B artis tertentu lah, dia tuh sengaja di-famousin, dibikin famous supaya bisa murtadin ABC. Ya wallahu alam dah mungkin. Pokoknya misi mereka itu begitu beragam. Oh gitu. Ya, begitu beragam. Sampai ada yang namanya misi hamilisasi juga ada. Oh iya. Kalau yang cowok nggak sampai dihamilisasi, tapi kalau yang saudara perempuan kita cowok nggak dihamilin ya. pengen ya oh ada kayak gitu ya, sampai ada yang begitu. Jadi banyak kasus juga yang sampai ada hamil duluan ternyata dihamili oleh orang selain Islam. Ketika diajak masuk Islam nggak mau, mereka ngotot dengan agamanya, mau nggak mau yang hamil kan bingung, bener sih, gimana nih ngelahirin anak nggak ada bapak. Betul. Itu kayak gitu-gituan masih banyak. Dan lain-lain lah, banyak sekali lah. Kita di yayasan ini, kita yang berusaha menyadarkan umat Islam dari upaya-upaya seperti itu. Itu kan bahaya buat kita. Betul. Karena Indonesia kan punya umat Islam terbesar di dunia nih. Nggak tahu sekarang kalau udah disalib Pakistan apa belum. Iya, katanya disalib sih. Ya. Berarti kan itu adalah target yang menggiurkan, gitu kan, buat mereka. Bukan kita mau membenci mereka, enggak, ya. Tetapi sudah ada aturannya dari pemerintah, nggak boleh nih menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Tapi dari dulu, ya, dari SK itu terbit, itu sudah diprotes habis-habisan dari dulu. Mereka nggak setuju dengan kebijakan seperti itu. Mereka berdalih bahwa manusia kan bebas beragama apa aja. Iya memang betul, tapi jangan dicocok-cocokin gitu maksudnya. Jangan diajak-ajak ke sana gitu. Aku mau tanya dong, apa bedanya? Nggak dikasih minum. bedanya apa? Maksudnya kita kan juga bikin konten-konten agama kan, dakwah atau mungkin biar pagi ada Mama Dede misalkan gitu. Jadi adalah banyak konten agama di TV gitu. Apa yang ngebedain agama lain itu bikin konten memang untuk dakwah mereka, atau ini udah tahap mungkin pemurtatan atau gitu? Bedanya apa sih? Sampai tahap mana batasnya gitu? Kepo aja. Kalau cerita itu bisa agak panjang. Gitu. Mereka punya misi-misi tertentu lah. Ada yang dengan misi evangelisasi, ada yang misi misionarisasi, ada yang misi kontekstualisasi. Tapi kalau sebatas kayak dia ceramah gitu boleh aja sebenarnya? Atau gimana ceramah sih? di mana? Di TV misalkan ada schedule kayak hari Minggu kan ada tuh biasanya tuh. Boleh, kayak gitu boleh. Intinya ada aturan-aturan nih. Kalau untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang beragama tuh ada aturannya, ada teknis-teknisnya. Misalnya nggak boleh door to door. Gitu. Ke agama lain. Ya, misalnya door to door ke rumah orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Kecuali agama sendiri. Ya, kalau agama sendiri sama ya nggak apa-apa. Oke. Karena sering juga di Islam kan ada gitu. Kita punya atau mengenal jamaah tabligh. Iya betul. Ya kan, mereka ketok-ketok, tapi kan rumah orang Islam. Betul. Yuk sholat yuk. Walaupun saya sering bilang nggak ada orang gitu. Kan itu sesama agama sama nggak apa-apa. Tetapi yang sering kita lihat di kejadian di masyarakat itu orang door to door kepada orang beragama lain. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu aturannya. Itu ada aturannya. Baru tahu. Keputusan bersama dua menteri agama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79. Door to door nggak boleh, memberikan brosur, pamflet atau apa aja berbentuk barang cetakan untuk mengajak mereka masuk agama mereka juga nggak boleh. Gitu. Memberikan bantuan-bantuan seperti sembako.
Ada kan? Ada. Nah, sembako, makanan dan segala macam yang tujuannya untuk mengajak mereka masuk agama mereka juga nggak boleh. Itu juga rancu tuh. Batasannya apa ya? Aku penasaran aja gitu. Soalnya kan kadang mau nerima, emang baik aja apa emang ada itu? Gini, kalau dikasih bantuan selama itu halal buat kita nggak apa-apa, terima aja. Oh gitu. Tapi terus jangan udahnya ngajak-ngajak kebaktian, nyanyi-nyanyi. Ada gitu-gitu kadang ya. Mereka nanti bilang, contoh nih misalnya pada waktu bencana ya, bencana. Mereka datang. Mereka bawa bantuan, sembako, pakaian atau apa aja. Selama itu halal buat yang umat Islam yang menjadi korban bencana, silakan terima, nggak apa-apa. Tapi nanti udahnya mereka bilang kita mau bikin penghiburan gitu. Iya. Ya. Nah, penghiburan itu kan bisa macam-macam. Nanti biasanya mereka lakukan dengan kegiatan kebaktian. Di situ ada nyanyi-nyanyi. Di dalam nyanyian-nyanyian itu ada yang namanya mereka menyampaikan akidah mereka yang nggak sesuai dengan akidah kita. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Paham. Berarti itu justru harusnya diedukasi ke masyarakat ya biar tahu bedanya kan. Betul. Jadi harus diedukasinya ke masyarakat. Makanya kami Yayasan Pembina Mualafah Tauhid ini kita mensosialisasikan ilmu yang dibilang dakwah kristologi ini kepada pondok pesantren, kepada masjid-masjid gitu ya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai menerima dan mendengar kajian-kajian seperti ini. Juga di dalamnya kami termasuk memberikan informasi tentang bagaimana akidahnya saudara kita yang Kristen. Supaya apa? Supaya kita tahu ketika mereka datang, contoh nih ya, misalnya rumah orang Islam didatengin sama penginjil misalnya. Siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari tim ini mau memberikan kabar keselamatan misalnya. Yang punya rumah misalnya nggak langsung menerima begitu aja. Bisa aja dia marah-marah. Lu ganggu-ganggu. Kalau aku sih bakal bingung, siapa yang selamat? Bencana dulu kali biasa orang ada kabar buruk Pak, ada yang kabar selamat gitu. Nanti kalau yang punya rumah nolak dengan misalnya dengan pentungan, misalnya dikejar-kejar tuh yang bawa brosur tuh, ada yang foto, yang kelihatan di foto ada yang bawa brosur. Ada yang bawa pentungan. Kira-kira yang salah yang mana? Yang soalnya bawa pentungan. Nah itu. Jadi kabar keselamatan itu istilahnya di sana ya? Iya, selamat. Mereka bilangnya gitulah. Jadi yang kita ajarin kepada masyarakat Islam adalah bagaimana mereka jadi punya ilmu. Ilmu tentang akidah mereka. Mengetahui ilmu tentang akidah mereka bukan berarti kita mau ngikuti akidah mereka. Tapi kalau kita tahu akidah mereka, kan kita bisa pertahankan dengan akidah kita. Betul. Seru banget. Ternyata ini dua dunia yang cukup beda ya arah dakwahnya, tapi menarik banget gitu. Tapi kan nggak apa-apa, sama-sama dakwah. Betul. Cuman caranya berbeda, audiensnya berbeda. Betul. Gitu. Seneng sih. Jadi kan beragam ya, sesuai dengan apa ya perannya masing-masing lah. Gitu. Siapa tahu kan kita bisa collab. Betul. Iya kan? Mungkin audiensnya dari Yuk Ngaji juga bisa mendengarkan kajian kristologi. Bisa jadi. Supaya mereka juga tidak mudah dimurtadkan, gitu kan? Siapa tahu juga nanti audiens saya juga pasti ada yang jadi fansnya Yuk Ngaji. Bisa jadi. Atau jadi fans apa tadi? BTS apa siapa? BTS. Ya. Bapak saya tuh suka banget kajian kristologi. Bapak saya. Gitu. Iya. Berarti gua salah ngundang narasumber berarti gua. Enggak, dia suka nonton. Aku tuh dari SMA udah nonton, SMP bahkan udah nonton Haja Irena Handono. Oke, Umi Irena. Iya. Jadi Iya. itu sampai di level kemarin pas aku pulang kayak udah mulai kuliah gitu, aku sampai harus ngeblok beberapa akun gitu. Karena efeknya buruk buat dia gitu. Jadi bokap kan udah makin tua kan, terus kayak nonton itu tuh buat ngajak ribut gitu. Nah karena kita tinggal di NTT kan. Nah terus aku bilang, "Pak, nontonnya tuh udah ganti deh yang lebih nangin hati gitu-gitu kan." Nonton Agim gitu. Karena sering gitu, maksudnya kita kan pegawai aja, bahkan non muslim kan. Lu kebayang gak sih kita muterin video Maka orang-orang kafir tuh gini-gini. Maksudnya lagi pakai speaker terus pegawai kita non muslim gitu. Kan kita penjual ya, pedagang, terus yang beli juga non muslim. Papa ganti. Kalau nonton gitu di rumah Pak, jangan di toko Pak. Gitu. Harusnya kita bisa mencari tempat, lokasi atau waktu yang tepat lah. Betul sih. Dan tadi benar sih, belajarnya untuk apa? Bukan untuk kayak ngajak ribut di tempat yang mungkin nggak masalah juga gitu ya. Lah keluarga besar gue juga masih Kristen semua. Iya ya. Oh gitu. Tapi kita ya hidup tetap saling menghormati. Betul. Jadi kita melakukan kajian itu hanya untuk melindungi akidah kita umat Islam. Setuju. Supaya tidak mudah kalau diajak-ajak orang. Kalau diajak-ajak nonton kelompok band ya lain cerita. Lain cerita. Karena kalau di Korea jarang juga yang di mereka kebanyakan
ateis. Iya. Oh, sekarang banyak ateis sana. 57% ateis. Tapi Kristen di Korea juga banyak loh. Banyak dan dibenci orang Koreanya juga. Kenapa? Jadi gini, paling besar kan kedua setelah ateis itu Kristen. Protestan baru Katolik, baru agama-agama lain. Islam tuh 0,5% aja di sana. Nah, 0,4 lah. Nah, itu mereka tuh nganggap namanya, jadi kayak di kepala mereka tuh dua doang. Ateis atau agama. Ateis itu pada umumnya, agama itu ya Kristen. Mereka tuh nggak terlalu kenal yang lain. Masalahnya kan banyak tuh yang tahu-tahu nyebar brosur di jalan, tahu-tahu megang, tahu-tahu dakwah apa versi mereka gitu. Nah, bagi orang ateis Korea itu annoying, mengganggu sehingga kadang yang kena Islam juga. Misalkan Islam lagi dakwah nih, terus jadi kan pokoknya jangan sama orang-orang beragama, itulah annoying. Nah, ini yang kasihan tuh kadang Islam yang kena. 57% ateis. Ya, gitu. Angkanya semakin menurun sih. Tapi kurang lebih 50% ke atas gitu. PR banget sih. Itu apa artinya generasi mudanya juga ateis, hampir semua ateis. Rata-rata anak mudanya malah, karena orang-orang mungkin sepuh-sepuhnya itu masih Buddha lah. Atau Confucianism ya. Tapi kalau yang sekarang rata ateis atau memeluk agama Kristen tapi tidak taat juga, maksudnya tidak menjalankan. Ya, kayak gitu-gitu sih. Baru dengar gua malah di Korea banyak ateis loh. Banyak banget. Yang saya tahu di sono malah mayoritas Kristen gitu. Enggak ya. Jadi Kristen paling cuma 17% atau mungkin sekian gitu. Kalau digabungin mungkin jadi 30% kalau sama Katolik ya. Cara umum kayak 38% ya. Oh ya lumayan lah ya. Jadi pergerakan-pergerakan contohnya nih di sana kan lagi gede juga LGBT. Nah, jadi ketika mereka gay parade atau apa? Ya apa? Kayak pride. Apa? Itu yang tahu enggak sih yang mereka jalan di kota terus bawa parade. Ya itulah parade mereka lah ya itu. Itu di samping itu kan demo besar-besaran